Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan baik dan siap mau merenungkan firman Tuhan. Apalagi mendengarkan kesaksian. Banyak orang senang sekali kalau mendengarkan kesaksian yang dapat menguatkan kita. Saudara-saudara, saya memperkenalkan di sini ada Ibu Martia. Ibu Martia dulunya adalah Letkol atau Kolonel dari TNI Angkatan Darat. Sekarang menjadi pelayan Tuhan. Peltu. Kok bisa begitu, Bu? Dari TNI Angkatan Darat jadi pelayan Tuhan. Bisa cerita sedikit, Bu, kesaksiannya? Saya pikir itu semua karena kasih karunia Tuhan ya. Amin. Dan Tuhan yang tuntun saya ketika saya ditinggal anak saya umur 26 tahun. Kemudian 3 tahun kemudian suami saya dipanggil Tuhan. Wah. Dan disitulah Tuhan pertemukan dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya sekolah teologi di situ, dikasih brosur-brosur, dikasih CD-CD khotbah-khotbah beliau. Beliau adalah rektor saya, Bapak Pendeta Bambang Wijaya. Oh iya, terkenal. Saya sekolah di situ, kemudian melayani di desa-desa bersama teman-teman, dan diantaranya dengan khususan pernah melayani bersama-sama di Wonosobo ya Bu ya, Wonosobo. dengan Ibu Yani, dan sampai sekarang pun saya dan teman-teman melayani di mana Tuhan kehendaki. Ya, luar biasa ya. Suami dan anak walaupun tidak ada, tetapi justru Ibu Martia ini lebih setia melayani Tuhan dan waktunya sepenuh-penuhnya melayani Tuhan. Tapi saya ingin Ibu Martia memberi satu kesaksian yang pengalamannya yang luar biasa. Bagaimana Ibu Martia mengalami pernah ditipu orang, tetapi berjumpa orangnya justru waktu di pelayanan di penjara. Bu, bisa ceritakan, Bu? Saya juga sampai sekarang itu kalau berpikir kok saya bisa ya seperti itu. Satu saat saya itu kerjasama dengan orang yang ya bisa dipercayalah, setahun 2 tahun oke, tapi ternyata berjalannya waktu saya ditipu habis-habisan dan sampai 0 Ya. saya. Dan itu bukan kecil ya. Nah, di situ saya merenung kenapa ya Tuhan bisa terjadi. Tapi saya katakan sama Tuhan nggak apa-apa kalau uang itu bisa dicari. Yang penting saya tetap diberi sehat, kekuatan, saya tetap melayani Tuhan. Saya akan setia. Nah, suatu saat saya itu diminta untuk pelayanan di penjara di Kebonwaru, Bandung, penjara yang besar itu. Dan ketika saya khotbah, banyak sekali itu semua bapak-bapak, saya hanya yang perempuan. Dan di situ orang-orang yang jahat-jahat, yang korupsi, yang Nggak takut, Bu? karena ada Yesus ya. Dan saya berteman dengan 2 orang, jadi saya bertiga dengan hamba Tuhan, bapak-bapak itu memimpin saya. Nah, ketika saya khotbah, saya lihat orang yang menipu saya itu ada duduk di belakang saya. Seketika saya gemetar. Aduh, pokoknya nggak bisa dibayang. Loh, itu orang kok ada di situ? Gemetar itu mungkin mau marah ya, Bu ya? Atau marah, takut, nggak marah, takut, terus kaget gitu, nervous kan? nggak ngira Ya nggak, loh, kok ada di situ? Terus Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan di tengah-tengah khotbah saya tetap, Tuhan tolong, Tuhan saya tolong. Dia nggak tahu bahwa saya adalah salah satu orang yang ditipu dia. Gitu. Nah, akhir khotbah saya tetap, tiba-tiba saya turun dari mimbar itu datang ke dia, saya bilang, Pak, saya ini, bla bla bla. Oke. Oh, Ibu termasuk di antaranya. Iya, tapi nggak apa-apa, Pak, saya memaafkan Bapak. Tapi Bapak juga harus bertobat, minta maaf. Dan
saya doakan dengan teman saya tadi itu, saya tumpang tangan, saya katakan sama Tuhan kalau saya mengampuni dengan segenap hati. Saya mau melupakan semuanya, saya nggak mau mengingat-ingat, saya mau fokus hanya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, Bu. Seketika itu juga saya ada kemerdekaan, ada damai sejahtera, sukacita. Bahkan pulang itu kita pelukan cipika-cipiku. Coba kata teman saya begini, kalau aku jadi Bu Martia udah tak bunuh, tak matiin, tak bunuh, tak tembak. Terus saya juga nggak tahu ya kok bisa seperti ini. Dan itulah karya dari Roh Kudus itu begitu luar biasa. Artinya kalau kita mengerti firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita taat setia, apa yang di luar pikiran kita itu Tuhan bisa kerjakan. Semuanya itu yang mustahil buat saya, buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Buktinya dengan cara seperti itu saya juga nggak habis pikir, saya nggak ada pikiran kalau mau ketemu dengan orang ini, mau ini, sama sekali enggak. Di situ karya Tuhan luar biasa. Jadi saya bisa mengampuni. Kemudian saya kirimin firman Tuhan, saya minta nomor HP dia kan. Tiap hari itu saya kirimin firman Tuhan. Ya. Bawa HP juga. Boleh. Ternyata boleh. Ya mungkin dengan cara yang tetap. Terus dia jawab, amin, terima kasih ya Bu, Tuhan memberkati Ibu juga. Terus kemudian saya bawain makanan kesukaan dia. Seminggu kemudian aku juga ke sana sama teman saya, cipika-cipiku. Ya. Terus cerita, jadi ceritanya sudah lain. Aku menginjili dia. Gitu. Apapun yang Bapak lakukan memang dosa, dan itu Tuhan akan menghukum Bapak. Tapi kalau engkau bertobat, engkau berbalik, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan akan mengampuni. Firman Tuhan terus sampai berapa kali, akhirnya dia dipindah, Bu. Yang tadinya di Bandung, akhirnya ke Cirebon. Nah, di situ saya kehilangan jejak. Jadi yang bisa saya ambil hikmahnya, saya bersyukur ternyata apa yang tidak saya pikirkan, nggak mungkin lah aku tuh, ternyata Tuhan itu luar biasa. Nah, seperti apa kok bisa seperti itu? Karena saya bergantungnya hanya pada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Apa yang nggak pernah saya pikirkan itu terjadi karena Tuhan. Dan mengampuni itu memang nggak mudah, tetapi kalau kita tulus, Roh Kudus yang akan pimpin. Buktinya ya, tiba-tiba kok saya peluk dia, saya mengakuin kalau aku mengampuni, dan itu orang yang melihat, Bu, tadi itu teman-teman dia itu semua pada heran. Terus saya disalamin gitu ya, Ibu luar biasa, yang luar biasa Tuhan Yesus. Saya di rumah saya berdoa, Tuhan saya mengampuni benar, bukan main-main, bukan sandiwara, karena saya tahu bahwa kalau aku nggak mengampuni, Tuhan juga nggak mengampuni. Disitulah terjadi kemerdekaan dan sejahtera, sukacita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini satu teladan, itu sebabnya saya minta Bu Martia bersaksi supaya saudara-saudara yang merenungkan firman Tuhan tahu bagaimana mengampuni, dan pada waktu kita mengampuni malah hati kita plong. Dan Ibu Martia bisa mengampuni. Ya, nanti kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa hari ini ada Ibu Martia yang mau bersaksi, dan biarlah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, mereka tahu bagaimana harus mengampuni. Dan kiranya Tuhan memberkati Ibu Martia, memberkati juga orang yang sudah bersalah kepada Ibu Martia. Tuhan beri Ibu Martia damai sejahtera, dan sifat atau yang bisa mengampuni itu dapat menularkan kepada kami semuanya, supaya kami juga bisa mengampuni, karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami semuanya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang mengampuni kami, supaya kami juga bisa mengampuni orang lain. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami semuanya. Amin. Impact Family, impacting the world through healthy family.